Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Mbah Santri, channel yang akan membahas tentang bagaimana menjadi manusia sejati. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami agar dapat mengupdate video-video kami terbaru. Bersama saya Kang Santri, kita akan tanya-tanya dengan narasumber kita. Mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten apa? Niki saya mau tanya-tanya soal, katanya itu Allah itu kan maha suci. Terus kenyataan dalam kehidupan itu kesucian Allah itu bagaimana prakteknya? Praktek dan tanda-tandanya. Gini. Kita sering mendengarkan dalam petuah-petuah guru-guru kita bahwa Allah itu memang maha suci. Contoh video seperti kata subhanallah. Nah, itu maha suci Allah. Itu memang suci dalam artian syariat. Nah, yang kamu tanyakan itu secara syariat dan hakikat. Oh ya, gini Gus. Secara syariat dengan ditandai bahwa setiap kita akan melakukan yang namanya sembahyang atau sholat atau yang berkenaan dengan Allah Sang Maha Pencipta, kita harus pertama wudu dulu, kemudian bersih dari najis, bersih dari hadas besar. Nah, dan secara hakikat Allah itu suci. Lalu diletakkan di mana kesucian Allah itu pada makhluknya atau tanda-tandanya? Gini, Gus. Allah meletakkan kesucian atau menitipkan kesucian pada manusia. Itu ada. Sehingga ada perbedaan antara manusia dan hewan. Nah, makanya manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia. Itu karena di dalam manusia, tubuh manusia itu Allah menempatkan atau menitipkan kesuciannya. Di mana itu? Di farjinya. Jadi Allah menitipkan atau tanda kesucian Allah dalam manusia untuk kemuliaan manusia itu dalam farjinya. Sehingga Allah menurunkan ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Kenapa? Karena pada farji itu nanti akan diturunkan generasi-generasi manusia yang bagus. Seandainya farji itu kamu gunakan dengan seenak, berarti kamu termasuk yang merusak kesucian Allah. Dalam kasunyatan kehidupan sehari-hari, banyak orang yang enggak mengerti tentang ini. Jadi hubungannya dengan ayat itu tadi, bahwa dalam farji itu terdapat yang namanya air mani. Nah, air mani itu tadi apabila kamu keluarkan secara tidak sah, itu akan membentuk suatu api yang luar biasa, api angkara murka. Sehingga di situ Allah akan membendu atau memberikan siksa terhadap manusia yang melakukan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi apabila kasunyatan dalam kehidupan dalam diri kamu seperti ini, Gus, sehingga kemuliaan manusia itu terjaga. Apabila kamu tidak bisa menjaga yang namanya farji, kamu tidak mulia.
berarti sifat kamu seperti hewan. Sehingga tidak ada bedanya antara manusia dan hewan. Karena kalau hewan oleh Allah tidak ditempati, tidak dititipkan yang namanya kesucian, sehingga hewan itu bebas. Nah, masa kita sebagai manusia bebas? Tidak mungkin. Kita hidup ada aturannya secara syariat dan secara hakikat. Begitu juga gini Gus, Allah atau pangeran itu juga menitipkan pada diri manusia untuk menjaga kemuliaan juga apa? Keraton atau kedudukan Allah di mata umatnya. Di mana? Di kepala. Di kepala kamu itu adalah kedudukan atau keratonnya pangeran, keratonnya Allah. Sebab kenapa? Karena di dalam kepala itu adalah ada otak atau yang disebut dengan budi. Nah, dengan adanya otak dan budi, itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Sehingga Pak Agus, kemuliaan manusia itu karena mulia dititipi dua tempat itu tadi. Nah, kita sebagai umat manusia, sebagai yang namanya kaulo, terserah ingin memilih yang mana. Tapi hal-hal yang seperti ini ditujukan untuk orang yang selalu berpikir dan berpikir. Kalau kamu nggak berpikir, nggak mungkin kamu akan menemukan seperti ini. Nah, gini Gus, kata-kata yang saya ucapkan tadi, jangan langsung kamu cerna, jangan langsung kamu terima, tapi pikir-pikir dulu, dipikir dan dipikir. Setelah itu kasunyatan dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kamu terapkan. Sekarang begini, dalam kehidupan masyarakat kita, Gus, itu banyak yang melanggar hal-hal yang seperti itu, sehingga dalam kehidupan terjerumus dalam jurang yang dalam, semakin dalam. Karena apa? Manusia tidak mau mengagungkan dan menjaga kesucian yang berada di farjinya. Mereka seenaknya kesana kemari, istilah kita jajan, kesana kemari mengeluarkan sperma, padahal sperma itu untuk membentuk yang namanya manusia, cita-cita. Dan diketahui Pak, sperma manusia laki-laki itu yang membentuk roh manusia, sehingga apabila kamu menjaga semuanya, keturunan kamu akan menjadi manusia yang bagus. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, Maha Suci Allah itu kesuciannya direfleksikan ke dalam manusia. Itu seperti kita mau menghadap Tuhan, kita harus bersuci. Terus secara hakikat kita harus menjaga kemaluan kita, seperti itu kesimpulan. Iya, kesimpulan itu untuk kehidupan dan menjaga keagungan Allah, kesucian Allah. Sehingga gini Pak, kita subhanallah, tapi kita bisa menjaga yang namanya farji, berarti kita sudah merusak namanya kesucian Allah. Itu dalam secara hakikat seperti itu. Jadi secara hakikat itu harus ada kasunyatan Pak. Supaya apa? Kasunyatan itu bisa menimbulkan yang namanya ainul yakin. Kamu nggak akan mendapatkan suatu hakul yakin selama kamu nggak ada ainul yakin. Memang berat untuk menjaga itu Pak. Memang seperti itu Gus. Makanya ya kita belajarlah sedikit-sedikit, biarpun kita sebagai manusia biasa, tapi kita harus berusaha untuk menjadi manusia yang luar biasa, manusia sejati, bukan seperti manusianya. Ya mungkin sementara itu kita cuma sebagai manusia lah, pokoknya sebagai manusia, tapi sebenarnya bukan manusia. Gimana? Ya,
seperti itu kemungkinan garis besarnya. Nah, Jadi subhanallah. inti dari subhanallah ya seperti itu. Kalau Allah menurunkan suratnya kan jelas, mendekat saja tidak boleh, sehingga itu berkenaan dengan kesucian Pak sebenarnya.